Saya Iyun. Saya Gama. Selamat datang di Akun Bercerita Podcast. Perkenalkan, Prabowo Iman Santoso atau Santos. Programnya Master of Science gitu ya. Kalau Master of Science kan lebih ke teori gitu ya. Jadi walaupun itu beberapa hal baru yang baru didengar, tapi sifatnya teori, tapi prakteknya ya belum tahu gimana. Santos saat ini sedang kuliah S3 di Inggris. UK, Liverpool itu multicultural banget gitu, orang dari mana-mana ada gitu. Jadi sentimen tuh nggak terlalu ini sih kalau yang aku rasain sekarang ya. Cuman memang masalah biaya hidup tuh memang tinggi banget gitu. Dulu dia juga sekolah S2 di Inggris. Aku jadi inget tuh ada di kelas kita namanya siapa? Osama Bin Laden gitu ya. Kalau sekarang berarti nggak bakalan bisa masuk kali ya? Iya kan? Gak pakai Bin Laden kali. Iya. Usama Basir bukan Bin Laden. Ngarang. Adik kelas kita loh Osama Basir kan namanya. Santos sudah bekerja sebagai auditor di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia selama 14 tahun. Sebelum bergabung ke BPK, dia bekerja di KAP Ernst & Young di Jakarta selama 6 bulan. Santos adalah lulusan akuntansi UGM angkatan 2003. Sekarang dia sedang menempuh S3 di Management School di University of Liverpool, United Kingdom. Bersama Santos, kali ini kita akan berbicara santai tentang pengalaman tinggal dan sekolah di Inggris. Santas, terus kan akhirnya kamu memutuskan kuliah S2 sama S3 ya? S2-nya gimana? S2-nya di UK. S3-nya? Di UK lagi. S2-nya dulu apa? S2-nya jurusannya. Jurusannya Forensic Accounting. S3-nya lanjutin? S3-nya masuknya ke Management School sih. Itu karena S3 itu kan lebih apa ya, yang penting riset kita tentang apa lah gitu. Di kampus yang sama? Enggak, lain. Kalau S2 dulu di Portsmouth. Kalau S3 ini di kampusnya Gamu di Liverpool. Kenapa dulu milihnya di UK terus? S2-nya dulu deh. S2 dulu kan karena waktu itu dapat beasiswa, dan beasiswanya itu diadminister oleh kantor gitu. Jadi si kantor itu dia tuh hanya membolehkan kita untuk mengambil jurusan-jurusan tertentu gitu. Nah, aku dapat beasiswanya itu untuk ngambil jurusan Forensic Accounting gitu. Jadi udah apa spesifik gitu. Jadi dapat beasiswa untuk kuliah S2 Forensic Accounting, dan waktu itu jurusan Forensic Accounting belum banyak. Yang dulu kan yang paling sering kan ke Australia itu di University of Wollongong itu. Nah, cuma di BPK tuh waktu itu udah ada beberapa lah yang lulusan University of Wollongong gitu. Jadi aku pengen di tempat lain lah yang ada forensic accounting-nya di mana gitu. Itu di UK pun itu cuma ada 2. Itu cuma ada di Sheffield Hallam sama di Portsmouth. Ya udah aku ke Portsmouth aja gitu. Kan S2 kamu di Inggris ya? S3 juga di Inggris. Kenapa balik ke sana lagi? Lebih ke ini sih. Aku karena waktu itu S2 belum bawa keluarga gitu. Jadi ada rasa bersalah juga sih. Maksudnya ada rasa bersalah, pengen gitu. Ya kalau aku sekolah lagi nanti biar bisa ngajak keluarga gitu. Terus waktu sebelum berangkat, kamu udah ada ekspektasi nggak belum? Maksudnya, besok sekolah di sana, kamu bisa dapat ilmu atau skill. Itu kan cuma 1 tahun ya, S2 di sana, benar kan? Itu ada nggak yang ekspektasimu yang di sana, ternyata nggak sesuai harapan nih? Ya sebenarnya aku nggak ngeset ekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Karena aku pengen S2 itu sebenarnya waktu itu ya supaya kabur dari kantor aja. Kayak yang ini.
Itu ekspektasi pertama. Jadi apapun yang ntar aku dapat, yang penting udah bisa kabur dari kantor gitu. Begitu. Jadi ya udah, kalau masalah dapat ekspektasi skill yang applicable banget, ya memang kita nggak bisa lah, kayak namanya skill itu memang harus praktek gitu ya. Namanya S2, apalagi programnya Master of Science gitu ya. Kalau Master of Science kan lebih ke teori gitu ya. Jadi walaupun itu beberapa hal baru yang baru didengar, tapi sifatnya teori, tapi prakteknya ya belum tahu gimana. Itu sih. Tadi apa S2 di Inggris itu cuma setahun ya? Setahun, ya. Oh, itu emang kayak gitu di semua kurikulumnya gitu? Kalau S2 itu setahun gitu di Inggris? Mostly iya sih, mostly 1 tahun. Tapi ada beberapa, sebagian kecil banget, yang ada 1,5 sampai 2 tahun gitu. Tapi hampir sebagian besar tuh 1 tahun. Terus itu gimana? Maksudnya kalau di Indonesia gitu kan 4 semester ya, 4 semester terus kita nulis gitu sambil sama nulis. Kalau di sana dari awal udah langsung nulis gitu atau gimana? 1 tahun itu ngapain aja? 1 tahun tuh 2 semester ya, cepat banget ya. 1 tahun tuh 2 semester, itu cuman ada berapa mata kuliah gitu. Mata kuliahnya nggak banyak, mungkin 6 mata kuliah gitu. Itu dibagi tuh 3 mata kuliah semester 1, term lah, bukan semester lah, term 1, term 2, 3 mata kuliah. Terus setelah itu dissertation, tesis lah. Kalau di sini namanya dissertation. Kalau tesis di sini buat S3 ini. Berapa bulan tuh kerjain disertasinya, Tos? Dissertation kalau alokasi waktunya kan 3 bulan ya. Jadi 1 tahun itu tuh dibagi berapa bulan sih? 4 bulan tambah 3 bulan lah ya. Jadi 1 term itu sekitar 4 bulan terus ngerjain dissertation 3 bulan. 3 bulan ya ngerjain tesis, nggak boleh slow sama sekali ya. Maksudnya kalau kita bandingin sama di Indonesia kan, 4 semester aja banyak yang masih belum beres tuh kan ya tesisnya gitu. Kalau ini 3 bulan, masih ada perpanjangan berapa? Maksudnya kalau di sana tuh biasanya gimana kalau misalnya nulis gitu? Kayaknya ada deadline-nya deh. Jadi bukan terbuka. Kalau dulu kan kayak skripsi itu kan terbuka ya, maksudnya kalau kita cepet, kalau ini. Kalau ini kayak dissertation itu kayak assignment gitu loh. Jadi 3 bulan, nanti deadline tanggal sekian harus dikumpulin, udah gitu. Jadi ya udah. Tapi so far so good sih waktu itu. Itu satu jurusan berapa orang tuh dulu? Dulu, nggak banyak sih, belasan sih ya. Mungkin sekitar nggak sampai 15 sih yang aku ingat. Jadi kelas kecil gitu. Dari negara mana aja? Macam-macam, dari Indonesia, dari lokal UK-nya juga lumayan. Ada dari Nigeria, dari Jerman, ada dari mana lagi? Banyak lah, maksudnya cukup beragam lah, cukup diverse ya berarti ya. Cukup diverse, nggak ada yang dominated, nggak ada. Oke. Terus di kota mana tadi? Portsmouth ya? Portsmouth ya. Itu di mana sih itu? Dekat mana sih itu? Di selatan paling pojok selatan, Gam. Pojok selatan. Tahu Southampton nggak? Tahu. Dekatnya Southampton. Dekat banget sama Southampton. Sekitar ya mungkin nggak sampai sejam lah dari Southampton. Terus di awal-awal gitu, kalau kayak kerjain tugasnya, itu kan kebanyakan esai bukan di situ, sama nggak? Ya, esai semua sih malah. Ya, kayak paper gitu lah. Waktu ngerjain skripsi S1 dulu sama ngerjain ini ngerasa ada bedanya nggak, Tos? Penekanan, soalnya kalau yang aku rasain dulu sih agak sulit ya di awal-awal. Soalnya S1 kan kita nggak dilatih untuk berpikir secara kritis, secara argumentatif itu. Kamu rasain ada bedanya nggak di S2 itu?
Ya itu sih, itu aja. Jadi di sini yang dituntut adalah critical thinkingnya, argumentatif gitu. Jadi, nah syukurnya di postmed itu kita kayak ada ininya, kayak ada trainingnya gitu loh. Jadi di luar kelas, di luar yang mata pelajaran itu ada kayak support apa namanya. Jadi kita ada kayak kelas sendiri support untuk terutama untuk international student gitu. Jadi kita di situ diajarin tuh bagaimana memahami perintah assignment gitu. Di situ diajarin kita, oh kalau perintahnya kayak gini itu maksudnya begini gitu. Oh gitu. Jadi di situ syukurnya tuh seperti itu. Jadi awal-awal itu sangat membantu banget gitu. Oh yang dimaui seperti ini gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Nah, selain itu juga dosen-dosen di sini itu sifatnya terbuka untuk konsultasi gitu. Katakanlah ada assignment, iya di luar atau waktu kuliah gitu dia juga kadang membuka sesi konsultasi gitu. Terkait assignmentnya ada pertanyaan nggak gitu. Tuh. Nah kadang ada beberapa dosen itu yang malahan kalau kita udah punya struktur gitu kita bisa perlihatkan ke dia gitu. Ini assignmentmu, aku approach-nya kayak gini nih, strukturnya bakal kayak gini. Ini kira-kira gimana gitu. Udah sesuai ini nggak yang di ekspektasi dia apa miss gitu. Nah, kadang kan kita bisa dapat feedback itu, oh bukan gitu, kamu approach-nya pakai ini aja. Nah, itu kita udah enak gitu. Jadi berarti dibantu banget dong kayak gitu. Iya, terbantu banget. Kemampuan critical thinking itu memang sering jadi masalah bagi mahasiswa internasional yang lagi kuliah di negara seperti Inggris. Ini khususnya dalam konteks mengerjakan tugas tertulis ya. Contoh masalahnya adalah hasil tulisannya terlalu deskriptif, kurang argumentasi, terlalu repetitif, kutipannya kurang memadai, dan sejumlah masalah lainnya. Akibatnya apa? Ya, nilai-nilai mata kuliahnya jadi jelek. Yang lebih disayangkan lagi adalah pola pikirnya jadi nggak banyak berkembang. Sejumlah masalah ini dibahas di sebuah penelitian yang judulnya International Students Critical Thinking Related Problem Areas, UK University Teachers Perspectives. Link ke artikel ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com. Terus di luar kampus, aktivitasnya apa aja tuh? Ada nggak? Kamu maksudnya join nggak? Waktu itu dulu. Kalau dulu di postmed di luar kampus, ya cuma tidur aja. Paling jalan-jalan, tidur. Karena kalau activity yang lain, kayak ekskul gitu misalnya. Ya dulu aku ikut apa ya? Kalau nggak salah ikut archery deh. Archery? Ikut, beneran? Iya, ikut archery. Udah itu aja. Kalau kuliah di sana itu seangkatan berapa orang sih, Toy? Banyak kayak di Indonesia gitu kan seangkatan banyak gitu. Wah, di sini tuh kan mulainya kan ini ya, masuk ke jurusannya gitu kan. Jadi tadi sekelas cuma ada sekian belas orang, itu aja yang tahu gitu. Yang lain mah nggak tahu ini seangkatan apa enggak gitu. Kan nggak ada ospeknya ya. Nggak ada ospek bareng-bareng gitu. Mungkin kayak induction week itu ada, cuma kan kita nggak tahu ya. Ininya dia dari jurusan mana, fakultas apa gitu nggak tahu. Maksudku tadi kamu cerita ya, maksudnya dosen itu sempat gitu loh bikin bimbingan informal di luar kelas gitu. Nah itu yang dia ladenin itu biasanya langsung banyak orang gitu atau gimana? Atau maksudnya itu tergantung kamunya banget mau deketin si dosen apa emang gimana? Ada dua macam. Kadang si dosen itu dia buka email, feel free to email. Jadi kalau dia mau ini email aja gitu. Atau dia kadang juga membuat session khusus. Jadi besok aku ini nih kalau ada yang mau konsultasi terkait assignment, aku ada di kantor jam sekian sampai jam sekian. Silakan aja datang. Gitu. Jadi ya balik-balik tergantung kitanya gitu ya, mau nggak memanfaatkan. Ya, kalau kita nggak memanfaatkan ya udah gitu. Tapi
karena ada kesempatan ya dimanfaatkan, itu sangat membantu banget sih. Kalau menurutmu sekarang kan mungkin karena pandemi juga ya, itu kan makin banyak program S2 itu udah bisa remote ya, nggak harus ke kampus universitasnya gitu ya. Menurutmu ini nggak masih worth it nggak untuk apalagi di Inggris gitu? Maksudnya kan biayanya nggak murah ya, apalagi kalau mahasiswa internasional kan bayarnya kan berlipat ya. Masih worth it nggak untuk kuliah langsung apa yang model offline datang ke tinggal di sana tuh masih ini nggak? Menurutku ya masih worth it kalau dapat beasiswa. Kalau bayar sendiri sih ngapain gitu, sekolah lagi juga ngapain. Kalau aku kalau dapat beasiswa worth it. Kenapa? Karena kita kan nggak cuma ngejar kuliahnya doang gitu. Jadi pengalaman di selain kuliahnya tuh banyak banget gitu. Life experience-nya banyak banget. Apa misalnya? Ya macam-macam, ketemu orang, kenalan sama orang dari negara lain. Gitu kan. Kamu kesulitan nggak dulu adaptasinya? Dulu adaptasinya nggak terlalu sih, fine aja sih. Tapi sering ini nggak interaksi sama warga setempat gitu? Kalau warga setempat sih dulu itu karena Portsmouth kota kecil gitu, jadi nggak terlalu sering interaksi sama warga sih, karena kebetulan itu kan kampus gitu satu klaster, terus transport sekali itu sampai ke daerah rumahannya itu. Nah di rumah-rumah itu isinya mahasiswa semua. Gitu. Jadi lebih jarang interaksi sama warga lokalnya gitu. Jadi ketemunya mahasiswa lagi gitu. Kalau sekarang gimana? Sama nggak? Kalau sekarang lebih banyak, lebih bisa berinteraksi sama ini sih, warga lokal yang nggak jelas ngomongnya itu, Gam. Masih ini nggak? Tapi maksudku nanya kayak gini kan, kalau di Inggris itu kan beberapa tahun terakhir kan isunya gede-gede ya, seperti Brexit, terus ada kemarin pandemi, terus sekarang juga katanya ada krisis ekonomi juga kan, sebagian warganya kesulitan biaya hidup gitu. Itu sikap masyarakat setempat sama mahasiswa internasional tuh ada perubahan nggak sih? Maksudnya kamu nggak ngerasa ada yang lebih, misalkan lebih sentimen negatifnya lebih banyak gitu dari dulu gitu dibandingin dulu gitu, ada nggak? So far nggak ada sih kalau sentimen ke orang mahasiswa internasional atau apa, karena UK, Liverpool itu multicultural banget gitu, orang dari mana-mana ada gitu. Jadi sentimen tuh nggak terlalu ini sih kalau yang aku rasain sekarang ya. Cuman memang masalah biaya hidup tuh memang tinggi banget gitu. Dan yang aku rasain tuh malah justru sentimen ke pemerintah UK sendiri gitu, pemerintah setempat gitu, karena kan beda kan politik gitu. Kalau UK biasanya kan konservatif ya. Nah Liverpool ini biasanya ini yang basisnya Labour gitu. Jadi di sini Boris Johnson tuh dihujat-hujat banget lah gitu. Tapi kalau ke warga internasional sih enggak sih. Nggak kelihatannya. Soalnya kalau dulu ya seingatku ya tahun 2015 tuh mereka ngebangun ini loh, student accommodation di mana-mana tuh ada. Jadi bangunan gedung baru yang isinya besoknya buat apartemen mahasiswa gitu. Kan kadang aku masih ini juga ya, masih kayak di YouTube itu kan masih muncul tuh di video kan ada berita-berita dari sana gitu ya. Itu kayak kesannya tuh karena pemerintah sana mengandalkan banget pendapatan dari sektor pendidikan tinggi khususnya mahasiswa internasional itu, jadi mulai ada kayak gentrifikasi, isu-isu kayak gitu tuh loh, yang mungkin
Aku nggak tahu ya, mungkin dari mahasiswanya sendiri mungkin juga nggak terlalu ngeh gitu, karena jarang interaksi juga gitu kali ya. Iya, mungkin nggak ngeh aja sih, Jam. Tapi ya nggak terlalu kerasa ada ambil pikir juga sih. Sebagai salah satu negara tujuan kuliah terfavorit bagi mahasiswa internasional, warga sejumlah kota di Inggris menghadapi fenomena yang dinamakan studentification. Ini maknanya cenderung negatif ya. Studentification ditandai dengan jumlah mahasiswa yang signifikan dibandingkan dengan populasi setempat. Ada satu artikel di The Guardian dan satu lagi di The Conversation yang menjelaskan sekian dampak negatif dari studentification ini, baik di sisi warga maupun di sisi mahasiswa. Intinya, ini ibaratnya gentrifikasi, tapi disebabkan oleh mahasiswa. Link kedua artikel tadi sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com. Yang paling gede tuh kalau kita milih sekolah di sana tuh biaya buat apa tuh? Yang paling gede. Buat rumah apa buat makan? Rumah. Tempat tinggal jelas. Kalau di sana pilihan tempat tinggalnya gimana? Maksudnya kayak apa gitu? Kalau buat sendiri sih lebih fleksibel ya, kita bisa tinggal di mana-mana gitu. Bisa ke student accommodation-nya kampus, bisa private student accommodation, bisa ke shared house, shared flat gitu. Tapi yang agak challenging itu kalau kita udah mau bawa keluarga nih. Gitu. Nah, aku ngerasa ini nyari family accommodation ini agak susah banget. Susah itu apa? Nggak ada pilihannya terbatas apa terlalu mahal atau apa? Gini, karena macam-macam. Jadi bisa mahal. Jadi kan kita kan cari lokasi ya. Kalau bisa kan lokasinya strategis, harganya murah gitu kan. Terjangkau gitu ya. Tapi kan itu semua kan agak susah ya. Kadang ada murah tapi lokasinya jauh. Gitu. Kadang ada lokasinya strategis tapi harganya mahal. Dan di sini itu kalau kayak family accommodation itu di universitinya tuh nggak nyediain gitu. Jadi kita mau nggak mau harus cari private rent gitu. Nah, untuk cari private rent itu di sini itu kalau ada lokasi yang cukup menarik itu biasanya peminatnya banyak gitu ya. Nah, kalau udah peminatnya banyak itu sistemnya bukan dulu-duluan, tapi yang milih nanti landlordnya gitu. Jadi katakanlah ada itu diiklanin gitu ya, rumah di mana gitu, harganya sekian gitu. Nah, kita bisa telepon gitu. Kita mau viewing gitu. Nah, kadang nggak semua akomodasi itu bisa kita berhasil viewing gitu. Kadang ada agent yang sudah memfilter kita dulu. Berdasarkan nama ya? Bisa berdasarkan nama, asal, terus status juga. Kadang student dia tuh agak gimana gitu. Karena dia carinya yang kerja gitu. Mungkin dia khawatir nggak bisa bayar atau gimana gitu. Nah, kalau kamu gitu namanya Prabowo Iman Santoso dari Indonesia jenggotan pula itu masuk susah apa? Susah banget. Apa yang biasanya bikin mereka nolak? Lainnya kamu student ada nggak? Itu nggak jelas karena ini biasanya gini. Kadang di satu akomodasi kita bisa viewing ya. Nah, nanti yang viewing itu ada 10 orang katakanlah. Nah, dari 10 itu ada 8 orang yang minat. Nah, 8 orang itu dipersilahkan untuk membuat aplikasi apply gitu ya. Isi data diri, segala macam, pekerjaan, asal, jumlah keluarga, sebagainya gitu kan, isi aplikasi. Udah tuh, dikasih ke landlord. Sama agen dikasih ke landlord. Nanti landlordnya yang milih. Dari 8 itu, yang kepilih adalah si A gitu. Dan kita nggak dikasih tahu kenapa kita nggak kepilih gitu. Itu challenging-nya begitu sih. Jadi ini kamu so far sudah banyak pengalaman ditolak gitu ya, Toy ya? Atau gimana? Udah 8 kali. Udah 8 kali. Udah 8 kali ditolak ya. Di area mana aja itu? Semua area yang datengin?
Aku Kan ada memang fokusnya di area South Campus sih ya, di area situ. Jadi aku nggak mau jauh-jauh dari situ. Kenapa? Karena kan di situ cari makanan halal gampang, ke masjid dekat gitu ya. Ya, jadi aku memang nggak pernah lihat di area yang jauh-jauh sampai ke Norris Green sana atau sampai ke Butel sana. Jadi di sini-sini aja. Gitu. Situasinya kayak gitu. Ya, terus sekarang kamu tinggal di mana? Sekarang sementara masih di kos-kosan, di student accommodation gitu, private student accommodation. Satu flat berapa orang? Satu flat 7 orang. 7 orang itu siapa aja? Bisa cerita dikit nggak? Namanya? Nggak, maksudnya mereka dari mana? Mana? 7 orang tuh 4 orang British, 1 orang Indonesia, 1 orang India, 1 orang Afghanistan. Itu membaur nggak tuh? Kalau kan ada ruang komunalnya kan? Enggak membaur. Nggak membaur. Biasanya kamu sama orang Afghanistan? Aku jarang sih. Enggak juga. Aku jarang di kosan juga gitu. Jadi saya kadang aku keluar kampus apa segala macam. Dan jarang ketemu juga sama mereka. Waktu aku ke communal room segala macam sepi gitu. Ntar pas aku ke kamar gitu kayaknya rame di sana gitu. Jadi ya jarang banget ketemu. Terus kalau apa-apanya cuma ya alright gitu dong. Kalau misalnya nih, menurut kamu keunggulannya Inggris dibandingin negara lain sebagai destinasi apa namanya? Ya itulah wisata pendidikan, boleh ngomong gitu ya. Itu apa? Ini aja sih karena English speaking aja sih. English speakingnya juga susah. English maksudnya macam-macam juga kan. Tapi kan bahasa Inggris gitu ya. Tapi ternyata lebih susah ya. Mending ke yang non English speaking malah lebih gampang sama-sama ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Sama-sama ngaco dia maklumin gitu kali. Sama-sama ngaco dimaklumin. Gitu. Di sini udah bener-bener. Udah bisa ini belum? Udah bisa ngerti belum? Mereka ngomong apa? Alright lah. Ngomongin. Kayak kumur-kumur terus kan? Kan kayak ngomong. Awarekin chicken factor ini. Tapi kalau di kelas gitu dosen-dosennya juga gitu ya? Maksudnya yang ya itulah orang-orang sana yang gimana? Ada kendala bahasa nggak walaupun sama-sama bahasa Inggris gitu? Kalau dosen tuh kalau dunia akademik mereka lebih pakai receive pronunciation sih. Maksudnya sebisa mungkin mereka merubah ininya lah walaupun mereka tapi jarang juga yang orang Liverpool asli sih. Meskipun relatif kecil secara geografi, di United Kingdom ini aksen atau logat bahasa Inggrisnya ada banyak loh. Salah satu logat yang sulit dipahami adalah logat Scouse, logat asli Liverpool. Di lain pihak, memahami logat bicara, ungkapan bahasa, slang, dan gaya komunikasi orang setempat itu bisa jadi nilai plus banget kalau kalian sekolah di luar negeri. Ini bisa mempermudah kalian untuk beradaptasi, berbaur, dan menikmati kehidupan di sana. Kalau bukan negara yang berbahasa Inggris, ya minimal kalian ngerti ungkapan-ungkapan seperti sapaan, terima kasih, minta maaf, permisi, dan sebagainya dalam bahasa setempat yang sifatnya adalah sopan santun. Coba dengerin deh logat Scouse di video dari akun Liverpool Football Club yang sudah kita kasih linknya di website akunbercerita.com. Suka nonton bola nggak? Nonton bola suka. Sampai di stadionnya nggak? Ke stadion juga, tapi nggak digabung ya nonton bola itu nggak di stadion, kalau di stadion nggak nonton bola gitu. Jadi kalau ditanya suka nonton bola suka. Stadion ya gitu, tapi apakah nonton bola di stadion? Ya. Nonton bola di museum stadion di atas ya? Kalau ini pernah ketemu orang mabok gak di jalan? Banyak kalau malam tuh mabuk semua sini orang. Sama kayak di Portugal nggak? Atau lebih parah di situ? Lebih parah di sini. Lebih parah di situ kan? Semua tuh karena kota kecil ya lebih tenang, lebih aman gitu. Jadi di sini pun aku agak shock juga karena
cukup jauh berbeda sama Postmed gitu. Lebih norak ya situ ya. Betul, lebih norak, lebih apa ya? Ya kalau kita di Indonesia kan antar satu daerah ke daerah lain juga beda ya. Nah ternyata di sini juga beda gitu. Jadi culture-nya di sini lebih apa ya? Kampungan. Bisa dibilang begitulah. Apa sih kampungan tuh kayak apa? Maksudnya lebih metropolitan gitu? Apa kalau di sini tuh bandingannya mana sama mana? Gak bayang aku. Di sini lebih jorok, banyak orang yang jorok gitu. Terus yang indisiplin tuh banyak gitu. Artinya nyebrang jalan nggak di zebra cross itu banyak banget gitu. Oh ada ya di luar negeri kayak gitu, kirain di sini ada. Ternyata di sini banyak. Apalagi dulu nggak ada loh. Gitu loh. Pengemis masih di Postmed nggak ada. Pengemis masih banyak nggak di situ? Pengemis lumayan sih, tapi nggak banyak-banyak amat. Masih banyak gelandangan. Nah itu gelandangan juga. Dulu di Postmed jarang banget lihat ada gelandangan. Gitu, oh ya. Iya. Ini kamu keluarga rencananya dibawanya kapan? Lagi bikin visa sih. Nanti kalau misalnya udah datang ke situ, rencananya gimana? Anak-anak tetap sekolah gitu? Atau gimana? Sekolah lah. Nah itu kalau misalnya kita bawa family, terus keluarga kita mesti kayak gitu lah, mesti sekolah apa-apa gitu. Itu juga, berarti sama? Lebih mahal biayanya apa-apa gitu, apa gimana? Enggak sih, kalau sekolah anak gratis sih di sini. Kalau di sini pendidikan dasar itu masih gratis gitu kan. Gratis. Yang mahal. Walaupun bukan citizen tetap gratis ya di sana ya. Iya, gratis. Asal kita kan dapat resident gitu ya. Apa sementara itu kan. Ya udah. Kita dapat fasilitasnya lah gitu. Oke, berarti aman, udah ada rencana. Udah tahu anak-anak mau kemana gitu, berarti udah ada rencana sekolah kemana gitu ya. Sekolahnya nanti sistemnya ini apply ke City Council, Yun. Jadi kayak zonasi gitu, nanti di mana gitu yang dekat dengan tempat tinggal itu gitu. Berarti PR-nya nyari rumahnya dulu. Nyari rumah, kalau udah dapat alamat baru bisa apply sekolah gitu. Pernah ini atas selama di sana pernah menerima perlakuan diskriminatif nggak? Ini baik secara terang-terangan maupun secara halus nih, kalau kamu misalkan kamu ngerasa gitu. Pernah nggak? So far aku nggak ngerasa ya. Akunya nggak ngerasa ya. Mungkin udah pernah diperlakukan diskriminatif tapi akunya nggak ngerasa. Mungkin. Aku nggak tahu, tapi yang jelas so far aku nggak ngerasa sih. Dan aku mungkin bukan tipe yang terlalu sensitif terhadap seperti itu. Nggak ngerti aku. Jadi ya mungkin pernah ya, tapi aku nggak pernah care sih kayak gitu. Atau mungkin dibully gitu. Soalnya dulu teman-temanku beberapa yang kayak gitu tuh, karena kebetulan fisik mereka lebih, maksudnya dibanding sama anak-anak remaja di sana, kadang lebih kecil ya fisiknya kita gitu. Jadi kayak ketemu remaja-remaja sana yang lagi pada nongkrong tuh kayak dicela-cela gitu, terus dia pakai topi atau diambil kayak gitu. Tos belum pernah ya? Aku pribadi sih belum pernah sih. Tapi mungkin yang terus mukanya serem gak? Iya, dia itu badannya mungkin kecil tapi mukanya serem. Dugaanku sih itu. Aku jadi inget tuh ada di kelas kita namanya siapa? Osama bin Laden gitu ya. Kalau sekarang berarti gak bakalan bisa masuk kali ya? Iya kan? Gak pakai bin Laden kali. Iya. Usama Basir bukan bin Laden. Ngarang. Adik-adik kelas kita loh, Osama Basir kan namanya. Iya. Itu serem ya. Itu mungkin bakalan susah kali ya kalau yang kayak gitu-gitu ya. Apa gimana? Ya, bisa sih, cuma digledahnya berlipat. Tapi kalau kesini mah yang kayak gitu kan banyak. Kayaknya Yuki itu termasuk terbuka kan? Terbuka banget gitu. Maksudnya isu-isu kayak gitu tuh kalau di sana nggak gitu kerasa ya rasisnya ya?
Enggak. Meskipun belakangan dengan sekian isu ini nggak ada perubahan sama sekali rasanya di sana. Enggak sih. Enggak ya. Kalau aku ya mungkin aku kurang sensitif kali. Enggak sesensitif kamu kali. Isu-isu rasis termasuk apa ya? Ya itulah masalah sentimen agama terus ras gitu enggak berarti lebih ini ya, lebih terbuka, lebih pula gitu ya. Terus mau cari makanan halal, masjid gitu juga gampang. Gampang. Kalau di Liverpool masjid menurutku termasuk sedikit sih dibanding kota-kota UK lainnya gitu. Kota-kota UK lainnya tuh banyak banget masjid, kayak di Leeds, di Birmingham, di mana-mana. Birmingham memang pusatnya ini kan, pusatnya umat Islam di sana. Ya, Leeds, Leicester, Nottingham juga banyak kan? Begitu. Banyak. Mungkin kalau kita buat orang Muslim salah satu pertimbangannya juga bisa itu kali ya. Ya salah satunya itu sih, Muslim friendly banget sih gitu. Jadi orang sini tuh sama Muslim sama Islam tuh nggak kaget, maksudnya nggak yang bener-bener blank Muslim tuh apa, Islam tuh apa gitu. Mereka tahu gitu. Ada makhluk di dunia ini yang beragama Islam gitu. Kan mungkin ada di belahan bumi tertentu yang benar-benar sama sekali nggak tahu gitu. Tapi kalau di sini tuh udah dari sebelum zaman 9/11 dulu tuh udah banyak Muslim di sini. Tapi kalau kamu sendiri ya, S3 itu sebenarnya emang dari S2 pingin punya bekal sesuatu yang harus kamu selesain atau gimana? Maksudnya S2 kamu dapat ilmunya, terus aku pingin S3 gitu. Selain alasan bawa keluarga dan kabur dari kantor, ada nggak? Memang ada. Nggak ada. Jadi cara cepet keluar dari kantor. Iya, itu aja sih. Bukannya besoknya kamu terjebak 2N+1-nya Toy. Nah, kalaupun nggak ada 2N/1 juga mungkin kayaknya udah terjebak aja sih. Di kantor tuh kayak gimana sampai pensiun. Nah, itu gimana? Kamu mau resign sekarang kan udah ketuaan juga gitu kan. Ya, sayang ya. Ternyata motivasi orang sekolah lagi itu nggak melulu ingin nambah ilmu ya. Bisa jadi sekolah lagi itu merupakan selingan dari karir yang sudah dijalani selama bertahun-tahun. Itu tadi diskusi kita dengan Prabowo Iman Santoso, auditor di BPK Republik Indonesia. Versi lengkapnya, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com. Jangan lupa follow kami di Instagram, Spotify, YouTube, dan TikTok di Akun Bercerita Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai ketemu di Akun Bercerita Podcast.